Tadi kan sudah disampaikan Pak, menyampaikan aspirasi itu bisa lewat reses gitu. Kalau misalnya ada orang yang tidak pernah ikut reses, kalau mau menyampaikan aspirasi itu bisa Pak? Bisa, jadi selain reses, anggota Dewan itu bekerja 24 jam. Jadi dimanapun, kapanpun, kita sebagai wakil masyarakat tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu spesial. Nah, sesuai dengan tema dari video ini, seperti yang sudah saya sampaikan, yaitu tentang apa sih kira-kira ya peran dari anggota DPR. Karena selama ini banyak masyarakat yang belum tahu ternyata mereka tuh punya DPR, terus mereka tuh fungsinya buat mereka apa gitu ya. Kadang mereka belum paham. Nah, yang di sebelah saya ini merupakan anggota legislatif PKS Kabupaten Blitar dari Dapil berapa? Dapil 6, Mas. Dari Dapil 6 ya. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Ya, kita akan kenalan gitu ya, profil beliau seperti apa. Yang jelas beliau ini adalah salah satu orang penting di Blitar Selatan. Nah, kita langsung kenalan saja dengan beliau. Sutoyo, Mas. Ya. Sutoyo. Ya. Nah, kita mungkin juga pengen kenalan lebih dalam gitu ya, ke bagaimana perjalanan beliau ini kok bisa sampai sekarang bisa menduduki posisi DPR gitu. Kita kenalan dulu ya dengan profil beliau sebelumnya, sebelum jadi DPR ini. Mungkin bisa diceritakan Pak, mungkin dulu punya pengalaman organisasi apa, kemudian punya bisnis apa gitu ya, dan juga mungkin pernah sekarang aktifnya di mana? Ya, sebenarnya biasa-biasa saja. Saya berasal dari Desa Bumiayu, daerah gunungan di daerah Blitar Selatan, yang mana orang tua saya adalah seorang petani juga, bahkan buruh tani mungkin ya. Jadi waktu diawali karir saya itu dari desa yang kemudian hijrah ke Kelurahan Kalipang, dapat istri, alhamdulillah seorang guru dan latar belakang guru juga, sehingga saya lama di pendidikan di SMP 1 Sutojaya, 8 tahun kurang lebih. Kemudian juga aktivitas lain, kebetulan kita punya lembaga pendidikan juga di luar sana, namanya lembaga Balai Latihan Kerja di bawah Yayasan Bina Masyarakat Terpadu. Dan juga alhamdulillah aktivitas kita juga di Yayasan Persaudaraan Mu'alaf, yang kita kesehariannya juga bersama saudara para mu'alaf untuk belajar tentang agama yang benar. Kemudian aktivitas usaha, dulu juga pernah merintis usaha percetakan dan konveksi, Mas. Jadi alhamdulillah juga berjalan lama. Kemudian punya usaha poultry dan peternakan, sempat kita buka cabang di rumah juga. Namun kemudian ketika kita jadi alat, kita ganti menjadi usaha alat tulis kantor, jadi toko alat tulis kantor yang sampai sekarang alhamdulillah dikelola oleh istri. Kalau pengalaman organisasi lama, saya menjadi penyeliam mitra tani, menjadi pendamping Kapoktan di tingkat desa yang ada di Kabupaten Blitar, yang mana kita mendampingi petani di kelompok tani dan Kapoktan bagaimana supaya memberdayakan kelembagaan dan juga supaya Kapoktan itu punya lembaga keuangan mikro yang dikelola oleh petani atau bank petani. Nah, itu tadi menarik gitu ya, pengalaman beliau gitu ya, aktif di mana-mana, juga punya pengalaman bisnis gitu ya. Jadi wajar kalau beliau alhamdulillah sekarang bisa diberikan amanah untuk bisa duduk di kursi DPR gitu, mewakili rakyat masyarakat. Ya, wakil masyarakat gitu ya. Nah, setelah kita tahu tentang profil beliau gitu ya, tentu gitu ya, beliau sekarang bisa duduk di kursi DPR itu tidak dengan instan gitu ya. Nah, kita juga pengen tahu gimana Pak perjuangan Pak Toyo gitu ya, dulu kok bisa sekarang bisa duduk di kursi DPR itu, dulu perjuangannya seperti apa? Sebenarnya menjadi anggota DPR itu bukan sebuah cita-cita, sejak kecil bukan,
karena kita terbiasa di tengah masyarakat itu bergotong royong, bekerja sama, dan alhamdulillah melihat perkembangan di daerah selatan, Taman Blitar Selatan itu yang memang kita sadar di daerah selatan itu mungkin selama ini sedikit tertinggal dibandingkan utara karena mungkin belum punya wakil, sehingga kita ingin memberikan manfaat yang lebih besar. Pada waktu itu masyarakat mendorong kita untuk maju menjadi salah satu calon, dan alhamdulillah akhirnya terpilih di tahun 2014 kemarin. Jadi perjuangannya panjang, tapi bukan sebuah tujuan. Jadi yang penting kita mengadakan silaturahim ke masyarakat, kita terus berada di tengah masyarakat untuk saling bekerja sama. Itulah mungkin yang rutinitas kita lakukan. Dan alhamdulillah akhirnya masyarakat karena keinginan yang kuat ingin punya wakil, sehingga alhamdulillah kita terpilih. Apa Pak motivasinya dulu Pak mau jadi DPR? Yang jelas motivasinya ingin memberikan manfaat yang lebih besar. Jadi siapa tahu ketika menjadi anggota dewan kita bisa sedikit memperjuangkan masyarakat yang ada di daerah pinggiran bisa tersenyum, karena kita ketika mendampingi petani kita tahu persis bagaimana nasib petani yang ada di daerah pinggiran, infrastruktur yang selama ini masih jauh dari baik, dan juga ya perekonomian masyarakat yang belum menentu, sehingga harapannya dengan punya wakil ini ya ada sedikit peningkatan. Dan saya pun juga waktu kampanye itu juga tidak begitu banyak memberikan janji, karena kita tahu ya di masyarakat itu banyak sekali lah tentunya permintaan. Yang pasti kita mewakafkan diri kita untuk berjuang sepenuhnya untuk masyarakat. Berarti yang penting bisa bermanfaat gitu Pak, iya, yang bisa kebanyakan memberikan manfaat yang lebih besar di masyarakat. Dulu dapat suara berapa Pak? Karena ini sudah periode yang kedua, yang pertama ini kita kurang lebih sekitar 6.900, kemudian yang periode kedua ini kita dapat 8.300 lah kurang lebih. Alhamdulillah meningkat juga. Berarti dulu 6.000, sekarang 8.000, tapi kursinya tetap satu Pak ya? Ya, sementara satu. Mohon doanya, semoga nanti kita punya banyak teman dari PKS di dapil-dapil yang lain. Ya, kebetulan saya berangkat dari Partai Keadilan Sejahtera, jadi tentu semuanya sudah tahu PKS yang selama ini konsisten, dan alhamdulillah kita konsisten dalam hal kebaikan. Jadi dikenal dengan partai dakwah, partai kader, yang tentunya mungkin di daerah perkotaan sudah tidak asing lagi. Daerah pedesaan awalnya kita mengenalkan PKS itu berat Mas, tapi alhamdulillah sekarang masyarakat kita sudah cerdas, sudah tahu lah mana yang terbaik. Kenapa kok milih PKS? Kan masih banyak partai yang lain Pak. Ya, jadi kenapa kok kita milih PKS? Karena saya merasa ketika bersama dengan teman-teman di PKS ini merasa tenang, merasa sejuk, merasa damai. Apalagi platform yang ada di PKS itu sangat-sangat sejalan dengan kita. Alhamdulillah faktanya juga di masyarakat selalu diterima dengan baik. Mulia sekali ya tujuannya menurut saya. Nah tadi kan kita sudah berkenalan dengan beliau, kemudian perjuangan beliau untuk bisa menjadi DPR gitu ya. Nah sekarang kita akan masuk ke pembahasan utama dari video ini gitu ya. Selama ini kan kita tahunya ya, mungkin ada masyarakat yang merasa milih alat itu kadang asal-asalan gitu ya, karena mungkin mereka belum begitu paham gitu Pak ya. Peran apa ya, aku milih DPR juga buat apa gitu, saya juga nggak mendapatkan manfaatnya. Kadang mungkin ada yang nggak merasakan manfaat dari keberadaan seorang DPR gitu Pak. Nah mungkin kita juga perlu tahu Pak, kira-kira apa sih sebenarnya masyarakat gitu loh, dapat apa sebenarnya dari keberadaan DPR ini? Ya, betul sekali Mas. Jadi selama ini masyarakat kita ini sudah bagus ya, jadi pengetahuan tentang politik ini sudah banyak meningkat, cuman masih banyak yang merasa belum terwakili, karena ya kita tahu proses pemilu yang ada di negara kita, di daerah kita selama ini masih seperti itu. Jadi sebenarnya di Dewan ini banyak sekali yang bisa kita lakukan, karena kita tahu di lembaga Dewan itu punya 3 fungsi. Jadi fungsi yang pertama adalah fungsi budgeting atau fungsi penganggaran.
Jadi legislatif atau anggota DPR bersama dengan eksekutif itu bersama-sama menyusun dan merencanakan anggaran di Kabupaten Blitar ini bagaimana ke depan. Kita fungsi yang kedua adalah fungsi pengawasan. Nah, dari anggaran yang sudah kita susun bersama tadi, kita akan melakukan pengawasan. Apakah eksekutif sudah melaksanakan sesuai dengan rencana awal? Jadi pengawasan supaya APBD itu benar-benar berpihak kepada masyarakat itu kita pantau karena kita sebagai warga masyarakat. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi badan pembentukan perda. Jadi tentunya bersama dengan kepala daerah atau eksekutif kita membuat sebuah peraturan kalau di pusat itu legislasi ya, sebuah aturan yang bisa berpihak dan mengayomi masyarakat itu sendiri. Jadi kalau dilihat dari 3 fungsi ini, tentunya peran anggota dewan itu sangat-sangat luas. Sehingga kita juga setahun 3 kali mas, kita turun ke masyarakat untuk mengadakan yang namanya reses. Jadi reses itu adalah anggota dewan turun ke masyarakat dalam rangka melakukan serap aspirasi. Ketika kita kumpul tentunya banyak masukan, saran dari masyarakat bagaimana supaya proses pembangunan itu bisa merata. Nah, usulan-usulan dari warga masyarakat inilah yang kemudian akan kita rangkum di lembaga dewan menjadi sebuah pokok-pokok pikiran DPRD. Yang mana pokok-pokok pikiran DPRD itu merupakan salah satu proses yang dibutuhkan untuk merencanakan sebuah pembangunan. Karena nanti akan disandingkan dengan usulan dari masyarakat melalui musrenbang, usulan dari SKP atau OPD terkait, dan itu akan dijadikan satu menjadi sebuah dokumen untuk merencanakan sebuah pembangunan jangka pendek dan jangka panjang di Kabupaten Blitar. Jadi kalau masyarakat itu bisa dekat dengan wakilnya, tentunya aspirasi itu akan diperjuangkan dengan jelas. Ya tentunya masyarakat juga harus cerdas ketika memilih wakil yang benar-benar mau berjuang dan memperjuangkan masyarakat itu sendiri. Dan kami yakin masih banyak orang yang seperti itu. Nah kalau misalnya masyarakat punya keluhan gitu ya, mungkin di masyarakat, nah mereka mungkin kadang bingung Pak, kalau misalnya mereka kan kadang kalau bukan pemilihnya itu mau mengusulkan ke wakilnya, padahal wakil ini kan harusnya kan untuk semua masyarakat gitu kan. Ya benar mas, jadi namanya anggota dewan ketika berangkat memang kita diusung oleh sebuah partai politik. Ya. Ketika kita sudah dinyatakan resmi jadi wakil masyarakat, maka kita adalah wakil dari seluruh lapisan masyarakat, tidak membedakan ini dari si A, si B, sehingga masyarakat tidak usah khawatir ketika dulu belum mendukung, maka ya bisa kita untuk diminta tolong untuk perjuangan. Dan tentunya ketika masyarakat itu punya wakil sendiri yang dipilih menang akan lebih mudah, karena kita sebenarnya sudah ada ikatan batin lah tentunya. Berbeda dengan yang sebelumnya nggak bantu, tiba-tiba minta tolong, pastinya juga itu wajar ketika mereka ada sedikit keraguan. Nah, makanya masyarakat juga harus cerdas gitu ya, pilih wakil rakyat yang memang benar-benar mau mendengarkan suara mereka gitu. Dan sampai kita cuma tergiur dengan uangnya gitu kayaknya seperti itu. Tapi ketika mereka sudah jadi kita dilupakan gitu kan, nggak enak gitu ya. Nah kalau misalnya tadi kan sudah disampaikan Pak, menyampaikan aspirasi itu bisa lewat reses gitu. Kalau misalnya ada orang yang tidak pernah ikut reses, kalau mau menyampaikan aspirasi itu bisa Pak? Bisa, jadi selama reses anggota dewan itu bekerja 24 jam. Jadi dimanapun, kapanpun kita sebagai wakil masyarakat tentunya akan menerima masukan, saran, kritik demi kemajuan Kabupaten Blitar yang lebih baik. Dan termasuk kami di PKS ini, alhamdulillah kita dikontrol langsung oleh struktur atau pengurus di atas kami, mulai dari DPP, DPW, dan DPD mewajibkan anggota dewan itu meluangkan waktu untuk mengadakan hari aspirasi. Dan kebetulan di Kabupaten Blitar, saya setiap hari Selasa minggu keempat di setiap bulannya itu siap mulai pagi sampai siang. Ataupun juga bisa menghubungi nomor telepon kita yang sudah tersebar lah di masyarakat. Boleh Pak dicantumkan nomor teleponnya di video? Monggo. Nah nanti bisa ini ya, nanti saya masukkan di sini nomornya, bisa dihubungi gitu kan.
Dan tentunya kan akan lebih baik ketika bisa menghubungi perwakilan-perwakilan kami di setiap desa. Karena alhamdulillah kita punya pengurus di desa, kecamatan, sehingga ketika usul itu ya orang-orang kita juga terlibat. Jadi berarti usul itu tidak harus Pak Toyo langsung bisa Oh lewat bisa, ini ya? bisa. Pengurus partai PKS Betul, Nah, bisa Pak ya? Insya Allah bisa, insya Allah. Mungkin bisa dikasih contoh Pak, apa itu orang yang mungkin ingin memperjuangkan aspirasinya itu seperti apa Pak yang bisa lewat ini? Banyak sekali ya, yang alhamdulillah yang sudah pernah kita advokasi. Jadi kebetulan di daerah selatan ini banyak sekali infrastruktur yang mungkin kurang memadai. Jadi di beberapa misalnya karena kita adalah di kabupaten maka adalah jalan-jalan kabupaten. Jadi jalur akses ke Pangurjo atau di daerah Wates itu mengusulkan Pak di jalan ini jalannya rusak, mohon untuk diperjuangkan. Kita manggil untuk saudara DWU untuk tolong di lingkungan ini jalan ini sudah waktunya untuk dibangun. Alhamdulillah mereka juga mendengar kita, termasuk adanya tempat ibadah yang butuh support, butuh tempat wudhu dan sebagainya, termasuk masyarakat yang kemarin kekeringan. Alhamdulillah, jadi alhamdulillah pada musim bencana kekeringan kemarin kita PKS hadir di tengah masyarakat. Kebetulan kita punya 2 armada yang selama 3 bulan lebih full di masyarakat. Itu dana dari pemerintah atau dari Pak Toyo? Kalau dari pemerintah tentunya lewatnya pemerintah, tapi karena itu kita ya kebetulan kita juga sedikit memberikan tambahan dibantu dengan para donatur yang menitipkan amanahnya pada kami untuk disalurkan kepada masyarakat. Masya Allah sekali ya, ternyata gajinya tidak hanya untuk Pak Toyo sendiri, kita bagi-bagi kita ya buat teman-teman kita yang mungkin sedang dilanda kekeringan gitu ya kemarin. Nah tadi kan Pak Toyo tadi kan menyampaikan kalau bidangnya Pak Toyo sebenarnya di kesehatan dan pendidikan gitu. Tapi ternyata tadi bisa gitu mengadvokasi untuk perbaikan jalan, kemudian untuk perbaikan tempat ibadah gitu ya. Berarti bisa Pak ya untuk pengajuan. Jadi gini, kita namanya legislatif itu di kantor kita karena jumlah kita banyak, kita akan dibagi ke komisi-komisi. Dan memang tupoksi utama saya ada di komisi 4 yang bidangnya masalah pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Namun ketika ada aspirasi masyarakat yang di luar bidang kita, insya Allah kita pun juga bisa kerjasama dengan dinas-dinas yang lain, jadi komisi yang lain yang satu partai dan sebagainya. Dan termasuk ketika di bidang pendidikan tentunya akan lebih mudah karena kami punya mitra kerja yang keseharian sering berkomunikasi langsung. Pendidikan misalnya ketika ruang kelasnya butuh ada di porselin, halaman yang perlu di paving atau pagar, itu alhamdulillah selama ini kita sering membantu sekolah-sekolah yang memang seperti itu. Dan sekali lagi Pak Toyo ini bukan hanya untuk tim suksesnya gitu Pak, tapi untuk semua masyarakat gitu Pak. Sekali lagi kami adalah wakil masyarakat, jadi ya kita sudah tidak melihat ini dari si A si B. Tapi tentunya ketika ada tim sukses yang mengusulkan itu kan juga tetap akan kita perjuangkan. Jadi artinya baik tim sukses maupun masyarakat umum, usulan itu tetap akan kami sampaikan kepada instansi terkait. Kalau tadi kan ini Pak ya, perbaikan jalan. Kalau yang di bidang Bapak sendiri mungkin di bidang pendidikan, kesehatan contohnya seperti apa Pak yang pernah dibantu? Jadi kalau di bidang pendidikan seperti yang saya ceritakan tadi, adanya bantuan untuk pagar sekolahan, terus paving, ruang kelas baru, perpustakaan, termasuk adanya gedung, itu bisa kita perjuangkan. Kemudian di bidang kesehatan tentunya kita mengadakan pengobatan, sosialisasi. Terus di kemarin kita alhamdulillah juga baru mengadakan pelatihan jadi pelatihan untuk usaha kecil mikro. Jadi kemarin dilatih kita 2 gelombang, termasuk baru mengadakan pelatihan untuk pendirian koperasi syariah di Kabupaten Blitar. Dan kemarin juga baru tindak lanjut ini kemarin lusa ada pelatihan manajemen koperasi syariah. Jadi artinya ya alhamdulillah kita bisa mengadvokasi banyak bidang. Makanya kalau ada masyarakat yang merasa fungsi dewan kok nggak kelihatan, ya mungkin karena belum tahu. Kurang dekat saja mungkin Pak. Makanya kebanyakan memang masyarakat itu hanya mendekat pada saat mau pemilu, setelah itu juga sedikit jauh. Makanya ya monggo
Jadi banyak kok orang-orang yang sebenarnya sangat peduli. Yang hadir kami di PKS itu memang diminta dan diwajibkan untuk terus berada di tengah masyarakat, baik saat pemilu maupun tidak saat pemilu. Artinya keberadaan kami harus benar-benar bisa memberikan manfaat di masyarakat pasca dan sebelum pemilu. Jadi tidak mengenal 5 tahunan itu di PKS kita nggak kenal. Padahal DPR itu kan masa kerjanya 5 tahun gitu, tapi mungkin masyarakat kadang merasakannya cuma pas mau pemilu gitu, dapat amplopnya gitu. Padahal kerjanya harusnya 5 tahun itu yang bermanfaat untuk masyarakat. Jadi untuk masyarakat gitu yang mungkin masih belum paham tentang fungsi dari DPR ini gitu ya, ayo kita nggak usah malu gitu ya, kita dekati orang-orang yang seperti Pak Toyo ini yang memang mau bekerja untuk rakyat gitu loh. Jadi kita biar bisa dapat manfaat yang sebenarnya dari seorang wakil rakyat. Karena wakil rakyat itu kan mewakili suara rakyat gitu ya. Nah, tadi kan kita sudah tahu ya apa itu bagaimana fungsi dan peran dari anggota legislatif gitu ya, Pak Toyo ini khususnya. Nah, kira-kira mungkin apa yang sudah dilakukan selama ini gitu kan, mungkin bisa ditunjukkan beberapa kegiatan yang pernah Pak Toyo lakukan untuk masyarakat ini seperti apa? Sebenarnya banyak, cuman mungkin sekilas saja ada beberapa dokumen, termasuk pada saat kita membantu memperjuangkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih dengan dibantunya membuat sumur bor sekaligus tangganya. Dan alhamdulillah di daerah Ringrejo, Kecamatan Wates kemarin kita bisa bantu pengeburan, termasuk di Wirowo, Binangun, di Sukorejo, Binangun, di Pangurejo, di Sumber-Agung, dan beberapa tempat yang lainnya. Kekeringan Pak ya? Ya, kekeringan. Kemudian ada juga kita membantu tempat ibadah berupa musola atau masjid di beberapa tempat. Ini yang baru kita resmikan, ini ada di Desa Purworejo, Kecamatan Wates, termasuk di Desa Sumber-Agung, Kecamatan Panggungasri. Ini yang kita mulai dari nol, dan alhamdulillah sampai selesai membangunkan. Termasuk juga pembangunan paving di SD negeri, di SD Lumiayu 2, ini juga kemarin baru kita perjuangkan dan alhamdulillah sudah terbangun. Juga ada lagi infrastruktur jalan, jadi yang kita beton jadi supaya lebih kuat. Ini beberapa banyak contoh, jadi banyak tempat yang sudah kita advokasi, termasuk di daerah PLK yang ada di Wates sama di Mojorejo Wates, termasuk di Sumber-Agung, di Bawongas, di Pangurejo, di Binangun juga ada. Jadi banyak tempat lah yang sudah kita bantu. Nanti dokumennya juga ada. Nah, tadi kan yang diceritakan Pak Toyo itu memang semuanya hanya berada di Blitar Selatan, Pak, karena memang Pak Toyo ini kan wakil dari Blitar Selatan. Nah, insya Allah kalau memang Anda yang menonton ini mungkin bukan dari Blitar Selatan, itu nggak usah berkecil hati. Dan nanti mungkin di periode berikutnya jangan sampai salah pilih gitu ya Pak ya. Jadi bukan hanya di Blitar Selatan, juga kemarin kita mengadvokasi untuk pelatihan usaha kecil mikro itu bukan hanya Blitar Selatan, tapi menyebar di Kabupaten Blitar. Jadi saudara-saudara yang punya usaha yang butuh support diadakan pelatihan oleh kemarin oleh Dinas Koperasi dan UMKM, itu sudah dilaksanakan dengan Disperindak. Itu menyebar, termasuk koperasi syariah juga itu pesertanya dari Kabupaten Blitar, bukan hanya di daerah selatan. Tapi itu sebenarnya bukan fungsi utama dari DPR, maksudnya bukan peran. Ya, fungsi utama kita memperjuangkan aspirasi tadi. Oh, iya. Jadi termasuk kita ada usulan dari masyarakat, nah, kemudian disambut, kita sama dinas pun juga akhirnya mengadakan sesuai dengan usulan masyarakat. Soalnya dinas juga butuh ini Pak ya, ingin mengadakan acara. Iya, jadi dinas pun juga butuh yang kegiatan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Dan apalagi kalau itu memang usulan dari masyarakat kan tentunya sangat klop. Nah, yang kita bantu untuk kita fasilitasi itu. Masyarakat pengen sangat paham dengan peran dan fungsi DPR, mungkin nanti bisa diskusi sama Pak Toyo langsung, mungkin main-main ke rumahnya boleh Pak ya? Monggo. Jadi kita lembaga dewan itu juga terbuka untuk masyarakat. Jadi kalau masyarakat ingin banyak lebih tahu tentang peran, fungsi dan tugas DPRD, bisa langsung datang ke
kantor DPRD, menemui kami di fraksi, jadi bisa datang ke rumah sewaktu-waktu, yang penting janjian. Karena tugas kita juga tidak selalu di rumah, kita sering mengadakan kegiatan bersama dengan mitra kerja, termasuk dengan masyarakat. Tentunya ya harus janjian dulu. Berarti masyarakat main-main ke kantor DPRD itu boleh. Nah, kan mungkin kadang masyarakat merasa segan gitu Pak mau ke sana. Ini kantor masyarakat, ini kantor wakil rakyat, jadi monggo. Nggak usah. Jangan hanya pada saat ke sana mau demo aja. Ya. Nah, tadi sudah kita bahas gitu ya tentang fungsi dan peran DPR ini secara gambarannya saja mungkin ya. Kalau mungkin ada pemirsa gitu yang tertarik dengan bahasan ini, nanti bisa kita sambung kapan-kapan. Nah, nah kita juga pengen tahu nih Pak, kira-kira kan ada wacana gitu Pak ya, nanti di pemilu yang akan datang itu pemilu katanya untuk pilkada, kemudian pileg dan juga pilpres, itu katanya mau dijadikan satu, gimana? Betul Mas, jadi sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, tahun 2024 nanti pemilunya serempak, baik pemilu presiden, bupati, gubernur, dan legislatif itu akan jadi satu, dan DPD termasuk. Jadi DPRD provinsi, pusat, kabupaten, DPD, bupati, gubernur, dan presiden akan jadi satu. Dan tentunya masyarakat akan semakin dipusingkan untuk memilih wakilnya. Untuk itu pandai-pandailah masyarakat dalam memilih calon yang memang bukan instan, calon yang memang selama ini sudah terbukti di masyarakat itu hadir, bukan hanya hadir pada saat menjelang pemilu saja, termasuk para wakil yang selama ini juga hadir di masyarakat itu yang bisa dipilih kembali. Itu saran kami kepada masyarakat. Ya Pak, monggo sambil diminum kopinya Pak. Oh ya, makasih Mas ya. Kopinya kok enak, kopi apa Mas? Oh ini Pak, ini jadi saya setiap hari memang konsumsi kopi ini Pak, ini namanya kopi Sevel. Jadi memang KPAI ya ini. Jadi kalau setiap hari saya memang rutin minum kopi ini Pak, ini namanya kopi Sevel Pak. Jadi ini kopi 7 elemen. Kopi ini Pak, selain enak itu juga sehat Pak, menyehatkan. Jadi kalau kopi selama ini mungkin ada yang minum kopi itu malah membuat perutnya kembung atau mungkin nggak cocok, tapi justru dengan minum kopi 7 elemen ini dengan konsumsi rutin itu insya Allah gini Pak, apa itu badan itu akan terasa lebih sehat gitu, dan juga bisa menangkal kita dari berbagai penyakit gitu. Kalau kita mau konsumsi rasanya mantap, enak Pak ya? Ya. Alhamdulillah Pak ya. Nah ini juga aman Pak kalau misalnya ada yang punya penyakit mah atau lambung gitu, karena di sini ada herba daun sendok. Makanya kalau mungkin pemirsa ada yang mau coba gitu ya, tapi punya penyakit mah atau penyakit lambung gitu ya, ini juga aman untuk dikonsumsi gitu, nggak bikin asam lambung naik gitu Pak. Pak Teh punya ini penyakit mah? Alhamdulillah kebetulan nggak punya. Nggak punya Pak ya? Jadi sehat sejak kecil. Nah, tibalah kita di ujung dari ngobrol-ngobrol kita, ngobrol politik tadi Pak ya. Semoga ada manfaatnya untuk pemirsa gitu ya. Nah mungkin sebelum kita tutup, dari Pak Toyo gitu ya, anggota legislatif dari PKS Pak ya tadi ya. Iya. Mungkin ada yang pengen disampaikan ke masyarakat Pak, bisa disampaikan. Baik, makasih Mas Fuad ya. Jadi Pak Fuad tadi ya. Ya. Jadi sungguh merupakan kebanggaan, dan kebanggaan sendiri buat saya hari ini bisa diwawancara langsung oleh Pak Fuad tentang perpolitikan. Memang benar masyarakat sekarang harus melek terhadap politik. Ya. Jangan sampai masyarakat terus dibohongi dengan janji-janji para calon yang hadir hanya pada saat menjelang pemilu. Jadi masyarakat sudah harus cerdas untuk memilih wakil-wakil yang kompeten. Apalagi ke depan di tangan para wakil kita ini tentunya nasib masa depan daerah kita. Untuk itu ayo pilih calon dan wakil yang terbaik, yang selalu hadir di tengah masyarakat dalam kondisi apapun. Itu pesan kami, dan sekali lagi semoga ke depan
negara kita, daerah kita akan semakin maju, semakin sejahtera, dan tentunya sesuai dengan cita-cita kita bersama untuk menjadikan masyarakat madani yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi pesannya jangan sampai kita cuma tergiur dengan kesenangan sesaat gitu ya, cuma tergiur sedikit pemilu, tapi kita melupakan kerja dari DPR itu yang sebenarnya. Kerja mereka 5 tahun gitu Pak ya, bukan cuma pas pemilu gitu ya. Nah semoga ada manfaatnya buat pemirsa dimanapun Anda berada. Mungkin dari kami cukup sekian Pak ya. Kami mohon maaf jika ada salah-salah kata atau mungkin yang kurang berkenan di hati pemirsa. Dari kami cukup sekian, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.